kita kan kalau pengen kaya itu kan nggak bisa tiba-tiba kita dapat uang ya. Kita kan harus mempersiapkan misal mental kita itu, mental kaya itu sebenarnya seperti apa Gus? Biar kita itu yang OTW kaya ini kayak Mas Anis sama saya itu bisa mempersiapkan minimal kita memasang apa tadi mental biar nanti menyambut kekayaan. Juga gitu Mas Aldi. Kaya ini dalam artian tidak hanya sebatas materi saja Mas. Mungkin bisa mentalnya, kemudian apa inner beauty-nya atau akhlaknya atau apa kan nanti bisa digali seperti itu. Ya, karena itu mungkin hiburan buat kita yang nggak kaya sebenarnya. Artinya kalau kekayaan hanya sebatas materi, nanti kan seolah-olah Islam itu hanya menganjurkan untuk kaya tentang materi saja. Iya. Kan begitu. Kalau mau terjun di usaha harus siap gagal, Mas. Harus siap gagal. Kalau enggak usah mungkin. Nggak usah. Karena kalau mau sukses itu nggak usah ditanya semua orang. Itu pasti siap. Ya. Tapi nggak semua orang siap gagal. Nah, jiwa yang miskin itu seperti apa, Gus? Biar kita itu bisa mengantisipasi jiwa yang juga. miskin itu berapapun istilahnya gini. Ketika seseorang itu pengen punya mobil, sudah punya mobil, satu, pengen punya dua. Udah punya dua, pengen punya 10. Nggak ada habisnya. Kalau kita membahas masalah harta, itu tidak akan pernah habis. Al-khair wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Karena manusia kita itu pada hakikatnya, pada yang namanya duit, itu banget cintanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MBCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dais dimanapun Anda berada, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MBCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dais dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan alhamdulillah ini sudah sampai di episode yang 184. Nah, pada episode ini seperti biasa kita akan mengundang seorang tokoh, guru, ustadz, kiai, dan malam ini seperti biasa saya kenalkan dulu teman ngopi saya, ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya? Mas Anis. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Mas ya? Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Mas Aldi, malam ini kita sudah kerawan tamu. Siapa ini Mas Anis? Ini adalah Gus Gufron Musafa. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas kabar pripun Gus? Alhamdulillah baik. Baik ya. Lama nggak ketemu ini Mas. Udah hampir 3 tahun ya Mas. Hampir 3 tahun. Kalau hampir berarti kan belum. Nah, Gus Gufron sudah datang ke studio MBCT TV untuk ngopi bareng kita. Kira-kira Mas Aldi, malam ini kita mau bahas tentang apa? Nah, tema ini mungkin relevan Mas Anis. Relevan. Tapi relevan untuk beliau. Untuk beliau saja. Jadi tentang Muslim itu harus kaya. Gitu loh. Muslim harus kaya. Iya, berarti kalau yang enggak kaya, enggak Muslim gitu guys. Berarti kalau ada kata harus itu seolah-olah itu wajib atau gimana Mas Aldi? Iya, makanya nanti perlu ditanyakan juga sama Gus Gufron ini. Kita kan mungkin yang belum kaya nih Mas Anis. Belum ya. Yang on proses lah. Nah, proses menuju kaya. Kalau beliau kan sudah gitu loh kan. Kita kan perlu menggali juga kan bagaimana mental menjadi kaya itu seperti apa juga gitu. Atau kalau gitu Mas Aldi, kaya ini dalam artian tidak hanya sebatas materi saja Mas. Mungkin bisa mentalnya, kemudian apa inner beauty-nya atau akhlaknya atau apa kan nanti bisa digali seperti itu. Ya, karena itu mungkin hiburan buat kita yang nggak kaya sebenarnya. Artinya kalau kekayaan hanya sebatas materi, nanti kan seolah-olah Islam itu hanya menganjurkan untuk kaya tentang materi saja. Iya. Kan begitu. Nah, langsung saja Mas Aldi kita akan mendengarkan Gus Gufron tentang bagaimana seorang muslim harus kaya. Mau Gus?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Mas Anis, Mas Aldi yang saya hormati, pemirsa ngopi online maupun offline yang dirahmati Allah. Tadi sudah disinggung banyak tentang masalah kaya. Muslim itu harus kaya, bukan berarti harus kaya secara materi, ya finansial. Karena sebuah hadis menyebutkan laisal ghina bikatratil aradi walakinnal ghina ghinan nafs. Jadi konsepnya mau banyak duit, kalau jiwanya itu tetap miskin, ya miskin aja. Tidak sedikit juga yang korupsi. Apakah mereka juga bukan beliau, maaf. Apakah mereka terlalu menghormati? Apakah mereka itu kurang atau miskin? Enggak. Justru malah jauh lebih kaya dibanding kita-kita. Tapi korupsi. Tapi tadi mohon maaf Mas Aldi kelihatannya langsung baper. Tersinggung Gus. Iya. Sebenarnya belum tentu saya lebih kaya dari Mas Aldi ataupun Mas Anis lebih kaya dari saya, belum tentu. Karena letaknya kaya itu sebenarnya di hati. Kenapa tadi saya spontan iyain aja judul Muslim itu harus kaya. Karena apapun bentuknya al-yadul aula khairun min yadis sufla. Jadi beberapa memang di Islam itu banyak ibadah yang harus dengan harta. Contohnya rukun Islam yang kelima, haji itu nggak bisa kalau nggak punya duit. Tapi kadang untuk menunaikan sholat, untuk mendirikan sholat, sekarang ini nggak gratis. Kita mau wudhu PAM bayar. Iya kan? Iya. Makanya kita juga memotivasi generasi muda, generasi apa sekarang ini Gen Z ya. Itu jangan terus berpikir instan. Kita harus memotivasi adik-adik kita untuk bekerja keras supaya bisa menjalankan perintah, tapi juga dengan tujuan apa? Untuk menjaga kelestarian agama. Tidak sedikit orang yang gara-gara kemiskinan terjerumus ke jurang kenistaan. Contoh misal ini teman kita mahasiswa atau kemudian karena sebelahnya itu pakai iPhone 15, dia masih pakai Android yang mungkin versi terendah, versi terendah, ngeheng dan lainnya. Akhirnya apa? Motivasi untuk kaya ini dicari dengan jalan instan. Itu yang sangat kita sayangkan. Jual ginjal gitu. Jual ginjal, jual harga. Iya benar. Kan gitu. Ini kenyataan. Jadi tidak sedikit pula yang dari teman-teman kita yang tidak cuman merelakan harga diri tadi. Maka untuk mencapai ke jalur ke arah ke kaya itu tentu kita harus bekerja keras. Kalau passionnya jadi apa? Kalau mau jadi karyawan, tekuni, telaten, harus punya mental kaya. Nah, tadi tentang apa? Pejabat tadi yang korupsi ya, Gus. Itu kan kaya ya, Gus. Ini nggak nyebut nama ya. Itu kan terus tadi dikatakan bahwa apakah mereka tuh miskin? Artinya kan kok dia sampai korupsi. Di situ kan berarti ada mental atau jiwa yang miskin juga kan di situ, Gus. Nah, jiwa yang miskin itu seperti apa, Gus? Biar kita itu bisa mengantisipasi jiwa yang juga. Miskin itu berapapun istilahnya gini. Ketika seseorang itu pengen punya mobil, sudah punya mobil, satu, pengen punya dua. Udah punya dua, pengen punya 10. Enggak ada habisnya. Kalau kita membahas masalah harta, itu tidak akan pernah habis. Bahkan Pulau Jawa itu jadi milik kita nggak akan puas. Gitu. Kalau tidak hati kita yang membatasi diri, mencukupkan diri, itu pentingnya qanaah tadi. Berarti kalau kita keinginan ya, kita misal memenuhi keinginan, misal kita pengen satu mobil, itu akan memunculkan keinginan-keinginan berikutnya berarti ya, Gus? Iya, karena salah satu ulama saya pernah ikut ngaji itu al khair wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Karena manusia kita itu
pada hakikatnya, pada yang namanya duit, itu banget cintanya. Enggak ini ngomong, mohon maaf, enggak ngomong kiai yang berjenggot tipis atau kiai yang jenggot panjang. Kalau ngomong masalah duit, itu udah semua pada cinta. Apalagi yang bukan orang yang awam atau tidak punya basic agama yang kuat. Tapi kembali lagi, ilmu yang membatasi, pengetahuan yang dimasukkan ke pikiran masukkan ke hati yang akan membatasi, oh saya cukup, dunia ini sementara. Saya sering ngomong, kumpulkan duit, tapi bawa mati. Banyak orang yang bilang, kita kerja mati-matian. Maksudnya gimana Gus? Kumpulkan duit, tapi bawa matiannya duit nanti diletakkan di liang lahat atau gimana itu? Nah, Dikubur. Banyak kesempatan yang dipunyai oleh orang yang punya. Contohnya di dalam Al-Quran tuh kalau nggak salah ada 30 lebih kalimat yunfiqun. Mesti ada maksudnya dong. Infak itu nggak bisa dilakukan kalau kita miskin. Betul. Kita ada zakat untuk Zakat fitrah. Iya, untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu. Itu nggak bisa dilakukan orang miskin. Kemudian haji tadi yang saya bilang. Kemudian yang lain-lain lah, membantu sesama. Ini perintah agama semua. Tapi ini hanya bisa dilakukan orang kaya. Orang miskin nggak bisa. Kemudian ketika orang miskin itu cemburu, maka sekarang itu lagi marak dengan judi online ya Mas. Akhirnya juga mereka berpikir ke arah instan. Nah, pakai ngeslot. Terus ya judi itu titik kemenangan tertingginya apa Mas kira-kira? Kalau sudah dapat banyak. Kalau kemarin kesimpulannya judi itu kemenangannya adalah berhenti katanya. Iya, benar. Kemenangan tertinggi kalau dia sudah bisa mengakhiri judi. Berarti itu yang masih aktif belum menang. Nggak bakalan. Karena bandar itu akan kalau memberi kemenangan sekali, itu hanya untuk memancing. Itu nggak ada orang judi terus kaya. Yang kaya ya bandarnya, dan bandar kaya pun tidak berkah. Gus, ini menarik Gus tentang bagaimana seorang muslim itu harus kaya. Tapi juga relate atau selaras dengan ada hadis Nabi yang berbunyi itu kadal fakru ayakun kufro. Jadi itu kefakiran itu bisa mendekatkan menjadi kufur kan. Karena tidak punya apa-apa, kemudian imannya itu bisa dijual kemana-mana. Nah mungkin itu dimaknainya seperti apa juga Mas fakir itu? Ya, oke. Ya, saya tadi udah bilang kalau kemiskinan itu bisa menjerumuskan tidak cuma kepada kekufuran. Contohnya tadi yang anak muda lihat sebelahnya hedon, kemudian dia pengen mengikuti gaya hidup dan akhirnya melakukan jalan pintas. Termasuk juga kalau yang Mas Aris tadi sampaikan itu mungkin cocok dengan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah. Jadi kalau orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Terus kebalikannya, kadal faqru ayakuna kufran. Apapun bentuknya, kalau misalkan kita sudah miskin, untuk decision maker di pemerintahan tidak bisa, apalagi ini pengendali semuanya kan bukan presiden, bukan menteri, tapi konglomerat, ya kan? Elit global loh. Iya, konglomerat yang mengendalikan negara ataupun sistem yang ada ini dikendalikan konglomerat. Kalau ini Muslim cuman menjadi objek saja, tidak bisa menjadi decision maker, ya kita akan begini-begini saja. Kemudian kalau kemiskinan itu mendekatkan diri kepada kekufuran, kembali lagi berapa teman-teman kita yang sudah murtad
Iya, lepas keimanannya. ya, karena mungkin anaknya sakit nggak bisa ngobatin, besok mau makan apa. Saya ada cerita menarik sebenarnya ketika ada suami istri menunggu petang di senja hari, mereka ngopi berdua di teras rumah. Beneran ini bisa diklarifikasi. Ini bukan bukan hoax. Kok satu sekaligus ada suami istri? Iya, bukan kala senja ya. Iya, bukan pasangan muda-mudi. Ini saya tegaskan lagi, suami istri saya. Itu ngopi di gazebo depan rumah, kemudian melintas ada mobil mewah lewat. Istri spontan dong, biasa. Perempuan kalau udah bagaimana pendapat Mas dengan kaya di dalam perspektif Islam kan gitu, ngobrol santai gitu. Terus si suami kebetulan dia pernah cangkruk di pesantren mungkin. Jangan-jangan cerita bukan saya. Nanti curhat kalau saya. Ini cerita dari teman. Ini ada beneran. Terus kemudian si suami itu jawab, memang kita harus kaya. Harus kaya. Kalau misalkan kita nggak kaya, nggak mungkin kita bisa sesantai ini sore-sore, bisa ngobrol, canda, santai, ngopi segelas ngopi segelas berdua, cara kita mensyukuri nikmat Allah seperti ini. Kalau misalkan kita dililit hutang atau kita untuk makan nanti malam aja kita belum ada, bayangan dari mana nggak ada, nggak mungkin kita akan menyambut maghrib itu dengan sukacita seperti ini. Pasti kita udah romantisme seperti ini kan. Iya, mungkin saya sudah keluyuran di luar untuk nyari pinjaman. Begitu saya pulang ke rumah juga yang ada cekcok, berantem dan lain-lain. Kemudian ya mungkin si istri bilang, ya mungkin saya akan lebih bisa nyari duit. Dari mana? Ya saya lebih bisa nyari duit. Nah, dalam tanda petik bisa hal-hal yang negatif. Karena semakin nggak punya duit, istri itu semakin nakal. Wanita itu semakin nakal. Beda dengan laki-laki, semakin banyak duit kan potensi untuk menjadi nakal. Ada istilah laki-laki itu diuji ketika banyak duit. Perempuan itu diuji ketika nggak punya apa-apa. Itu memang realistis. Ketika perempuan itu nggak punya, itu potensi untuk dia terjerumus ke kepada kekufuran, kepada kemaksiatan, kepada hal-hal yang sangat parah pun bisa terjadi gitu. Tadi kan tentang kekayaan lagi nih Gus. Kita kan kalau pengen kaya itu kan nggak bisa tiba-tiba kita dapat uang ya. Kita kan harus mempersiapkan misal mental kita. Itu mental kaya itu sebenarnya seperti apa Gus? Biar kita itu yang OTW kaya ini kayak Mas Ani sama saya itu bisa mempersiapkan minimal kita memasang mental biar nanti menyambut kekayaan gitu. Tapi tadi juga artinya cerita yang suami itu kan sudah mengajarkan kita tentang mental kaya Gus ya. Iya. Karena tadi nerimo ing pandem kalau bahasa Jawa. Iya. Walaupun dia belum tentu kaya raya, tapi dia qanaahnya. Tadi yang suami istri, tapi yang tadi Mas Aldi tanyakan tentang mental kaya. Saya kepada diri saya sendiri, saya itu berasal dari kampung, datang ke Semarang sebatang kara. Dengan tekad bismillah saya bisa hidup. Kemudian teman kan juga saya nggak ada di Semarang. Nah karena begitu bulatnya tekad, saya hidup ya dengan cita-cita maksimal dan mental kaya. Mental kaya itu gimana? Saya dulu ngajar, gaji paling 1,6, ya kan? Gimana caranya saya dapat yang lain dengan cara yang halal dan saya tasarrufkan ke yang benar kan gitu. Terus saya memulai usaha. Ya, prinsipnya gini, saya banyak belajar dari teman-teman Chinese, jujur. Chinese itu kalau belum punya, dia nggak akan pernah berfoya-foya. Beda dengan mental kita. Pribumi. Gitu. Iya, kadang banyak dari kita itu gaji 3 juta,
pengeluaran 5 juta. Akhirnya yang 2 juta itu satu utang, yang kedua nyolong. Iya. Itu. Nah, itu menjadi sesuatu yang sangat miris ketika kita nggak bisa memanage penghasilan, terus ya jelas besar pasak daripada tiang. Kalau kita syukurilah yang kita dapat itu, katakanlah kita logikanya sekarang UMR 3, ya 3, kemudian kita untuk biaya hidup living cost itu ya sebisa mungkin ditekan untuk tidak nyampe di angka itu dan punya tabungan. Contoh kasarnya kalau gaji 5 juta itu buat hidup 2,5 juta, saving 2,5, 1 tahun sudah kelihatan 30 juta. Kan gitu. 30 juta ini nanti tinggal mau kemana. Kalau kita mau berkembang lebih cepat atau hilang lebih cepat, itu usaha. Karena usaha itu ada 2 faktor. Sukses atau bangkrut kan gitu. Ada 2 kemungkinan. Iya. Kalau kemungkinan 1 itu sukses, kemungkinan 2 bangkrut. Tapi kan kadang gitu Gus. Kalau tadi sudah terkonsep dengan rapi ya, artinya sudah ada saving dana untuk masa depan, kemudian sudah terkumpul lumayan, kemudian dipakai untuk cukup untuk modal. Untuk modal. Terus ketakutan dengan tadi 2 kemungkinan tadi, sukses pun oke, tidak masalah. Tapi semua orang siap, semua orang siap, tidak usah ditanya. Tapi kalau mau terjun di usaha harus siap gagal, Mas. Harus siap gagal. Kalau enggak usah. Enggak usah. Karena kalau mau sukses itu enggak usah ditanya, semua orang itu pasti siap. Ya. Tapi enggak semua orang siap gagal. Ketika nanti sudah berjalan usaha tiba-tiba enggak sesuai dengan yang diharapkan, akhirnya ke bahasanya dukun atau apa dan hal yang kan mistis udah enggak benar juga gitu loh. Makanya untuk memulainya ya harus siap gagal. Cara siap gagal gimana Gus menurut dari jenengan? Ya menata hati kita. Dalam hal gini ya Mas ya, kita lahir nggak punya apa-apa. Ya kan, nggak pakai apa-apa. Kalau misalkan kita punya modal awal di angka berapa tadi, katakanlah 30 juta. Ya mungkin kalau dulu yang saya alami itu jujur saya nggak melepas pekerjaan saya dulu, tapi saya tetap jalan di usaha. Oh ada 2. Iya, paling tidak nggak konyol-konyol banget gitu. Nggak nekat-nekat Iya. Jadi usaha ini jalan, setelah usaha ini settle, baru saya melepaskan yang satu. Begitu juga dulu saya membuka servis komputer, rentalan, desain, jual beli komputer itu jalan. Nah, saya mau membuat percetakan. Ini sudah settle dulu. Ini udah aman, saya ada saving, saya membuat percetakan. Percetakan ini jalan, aman. Dua-duanya udah jalan, saya buat jual beli mobil, buat showroom. Terus saya buat tekstil juga. Itu karena jangan sampai ini goyang karena saya bikin usaha yang baru. Oh iya betul. Saya ngajar, saya kerja, udah ada penghasilan jelas. Nah, ini saya membuka peluang baru, jangan sampai yang ini goyah juga. Artinya kan ini sudah stabil dulu Gus ya. Iya. Nanti baru buka cabang usaha lain kan gitu. Nah, intinya mungkin kalau kayak saya ya Mas Anis, karyawan gitu kan. Itu kan berarti ketika ingin memulai usaha, itu kan kita jangan sampai terus tiba-tiba melepas itu kan. Kebanyakan itu kan karyawan itu kan kalau misal ada pengen usaha itu udah ngelepas dulu Mas. Walaupun mungkin kekumpul dana misal sudah 100 juta lah. Tapi kalau ini udah dilepas, ketika tadi kemungkinan gagal dan sukses itu kan, kalau gagal kan kita nggak ada backupnya juga kan. Tapi bisa juga Mas Aldi, ketika ini nggak semua orang memulai usaha itu dia punya pekerjaan atau sudah punya penghasilan tetap. Ini saya lulus kuliah nih, mau usaha. Misalkan saya punya modal 10 juta. Belanjakan untuk modal itu 5 juta dong. Yang 5 juta saving untuk backup. Karena ketika 5 juta ini habis, ludes, kita masih ada 5 juta lagi. Tapi jauh, saran saya untuk memulai usaha, belajarlah dari kegagalan orang-orang. Kan di
di YouTube sekarang kan misalkan mau Di buku juga. di buku baca artikel-artikel tentang kegagalan ABCD Oke, Gus, ini menarik Gus. Belajarlah tentang kegagalan orang. untuk meminimalisir kegagalan Kegagalan kita. kita. Karena belajar dari kegagalan orang lain. Artinya untuk walaupun ya kita sadar bahwa nanti kita juga akan ada kemungkinan gagal kan. Pasti. Tapi karena kita sudah belajar dengan orang lain, maka kita sudah bisa memanage diri kita sendiri kan gitu. Ya, meminimalisir. Untuk menghindari nggak bisa, tapi paling nggak meminimalisir. Nah, sekarang gini Mas Aldi, Gus. Kalau tadi sudah punya usaha, entah dari awalnya itu dari pengangguran kemudian entrepreneur atau dari sampingan tadi sudah bekerja tapi itu membuat usaha sendiri kan itu. Nah, Sudah mulai stabil Gus. Kan itu sudah ada tadi Muslim yang kaya sudah mendekati kan itu. Tapi OTW. circle-nya kan kadang kita jadi nggak bisa atau nggak mau kumpul dengan orang-orang di bawah. Nah kemudian ada yang tadi gaya hidup hedon, kemudian ada gaya hidup yang antara keinginan dengan kebutuhan itu lebih tinggi keinginan. Nah itu gimana Gus? Sesuaikan komunitas dengan kemampuan kita. Itu sering kita circle ya. Tentukan komunitas kita dan pastikan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalkan kita ini di kalangan orang-orang yang berpenghasilan 10 juta per bulan, ya jangan sampai kita terlalu mendekati orang-orang yang berpenghasilan 15 juta. Wassalamualaikum kita. Karena mohon maaf, kita nongkrong, kita makan dengan gaya mereka pun kita boncos. Ya, tekor Gus ya. Iya. Alih-alih beberapa teman itu saya kan pengen menjalin relasi dan tapi sesuaikan juga gitu. Ketika Mas Aldi ini berkumpul dengan orang yang penghasilannya di atas katakanlah 100 juta misalkan ya. Dengan mungkin pouch-nya di angka 25 juta LV. Sampean bawa Overman misalkan yang 2, malu nggak? Kan malu. Ya. Akhirnya apa ngejar di situ. Nah, kita ngerus tabungan. Nah, itu sesuaikan komunitas atau lingkungan circle sampean itu dengan kemampuan kita. Banyak sekali teman-teman kita tadi yang dari awal ketika kita teman adik-adik kita mahasiswa terus berkumpul dengan ya kita misalkan dari kalangan yang kurang mampu kemudian bergaul dengan orang yang di atasnya semaput. Artinya nggak bisa mengikuti gaya hidupnya gitu ya. Jalan pintas. Jalan pintasnya begitu. Tapi kan gini Gus, ada istilah itu kalau pengen wangi ya dekatlah dengan penjual minyak wangi. Ya. Kalau pengen kaya kan dekatlah dengan orang-orang kaya. Artinya kita kan membangun circle biar nanti kita juga ketularan kekayaannya kan atau gitu kan. Dekat tidak berarti di circle loh. Dekat itu misalkan saya ke Mas Anis mendekati, Mas jenengan ada kira-kira bisa punya kerjaan buat saya nggak yang saya kerjakan di usaha saya beda. Nggak mungkin dong saya bergabung di lingkungan jenengan, kan? Betul, ya. Saya mendekati Mas Aldi, Mas saya tuh ada usaha ABC nih. Nah, jenengan bisa nggak ngasih yang bisa dikerjasamakan? Itu kan beda dalam rangka untuk mencari pekerjaan dan membesarkan usaha kita. Beda kalau teman tongkrong dan itu circle ya itu ya. Mungkin kita harus tahu positioning kita juga Mas Anis. Misal kayak tadi kan ada yang lebih kaya, kita mencari pekerjaan, bukan kemudian kita bergaul. Kalau bergaul itu kan biasanya kita masuk ke pergaulan mereka dan cara hidup mereka juga kan. Nah, kita mungkin ya nggak bisa nututi gitu ya Gus dari cara hidup itu ya. Oke Gus, ini menarik Gus Mas Aldi tentang bagaimana kita bisa belajar menjadi orang kaya tapi juga keimanan kita tetap ada di dalam hati. Tapi sebelum belajar Gus kita akan cek yang mau lewat dulu.
Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar RDI dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara ngopi ngaji online perkara Islam ini bersama Gus Gufron dan Mas Aldi. Gus, menarik kita ngomong tentang seorang Muslim harus kaya atau umat Islam harus kaya. Ada istilah begini Gus, harta, tahta, yang satu lagi wanita. Nah, ini apakah juga termasuk tujuan dari seorang Muslim harus kaya tadi atau bagaimana, Gus? Kalau saya jujur kalau membahas tentang itu saya awam, Mas Anis ya. Karena ini kan ada korelasinya, Gus. Misalkan tahta kan jabatan. Iya. Itu kan berkaitan dengan tadi ada koruptor macam-macam gitu kan. Karena pada kenyataannya sekarang ini mau mencari ke level pejabat itu tidak ada yang gratis gitu. Kemudian mau mencari wanita tadi yang jenengan bilang yang kelasnya itu high itu juga pasti dengan kocek yang cukup mahal, tinggi juga kan itu ya. Makanya sebenarnya tujuannya bukan ke situ. Jadi ya Muslim itu harus kaya, paling tidak marwah Islam ya. Terus menjaga akidah, terus memikirkan saudara-saudara kita yang kurang mampu. Itu kalau kita nggak kaya, pendidikan sendiri, kesehatan itu harus terjamin. Lagi-lagi ada program Jamkesmas, Jamkesda, Raskin, PKH dan lain-lain. Tapi tidak juga menyelesaikan masalah, cuman hanya mungkin mengurangi. Tapi tetap saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan sangat banyak, apalagi dengan era sekarang yang susah nyari kerja, terus kemudian beralihnya dengan perkembangan teknologi tentunya semua jadi online. Iya, dan pengurangan tenaga kerja karena berubah menjadi ke digital ke mesin yang tentunya itu menjadi perhatian kita. Berarti kan dengan perubahan yang cepat ini ya Gus, kita kan juga menuntut kita juga sebagai ya anak muda lah sekarang itu kan harus juga belajar cepat juga kan di situ Gus. Karena kan kita harus mengikuti zaman yang semakin maju dan semakin cepat. Belajar cepat itu gimana tuh maksudnya? Ya maksudnya kita update dengan perkembangan saat ini gitu juga ya. Artinya nggak loading lama gitu ya. Nah, kayak beliau ini kan usaha percetakan yang sekarang itu yang banyak dibutuhkan juga kan. Jadi melihat momen itu bisa Gus gitu ya. Iya. Oh ini pangsanya apa terus kemudian digarap. Momen. Kalau misalkan kayak gini musimnya pilkada berarti target yang kita harus prospek bla bla bla. Kemudian mendekati akhir tahun berarti musim kalender. Nanti musim pernikahan yang kita prospek atau kita genjot masalah souvenir, undangan dan yang lain-lain. Memang musiman kita. Tapi di luar itu tentunya kayak saya sudah ada rekanan yang tetap. Jadi insya Allah gitu ya insya Allah aman. Tapi kalau misalkan tadi Mas Aldi bilang ini kan zamannya sudah cepat ya, makanya saya lebih setuju secara pribadi mungkin ya bisa dibilang subjektif. Pesantren modern gitu ya, pesantren yang khalaf. Tentu kita tidak boleh egois dong. Saya akan mengarahkan anak saya ke pondok pesantren yang murni salaf. Jadi nggak ada sekolah umum, sains nggak tahu, kimia nggak tahu. Jadi itu saya bilang, saya komentari terlalu egois. Kita nggak tahu di 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, yang dihadapi anak itu model seperti apa. Bahkan saya waktu di SD, SMP nggak pernah sedikit pun terbersit akan ada namanya handphone, smartphone, yang apapun bisa dilakukan di situ. Mau nyari apa, mau transaksi apa, mau apapun bisa diselesaikan di situ. Saya sama sekali nggak
nggak pernah terfikir. Nah, sekarang sudah ada AI, kayak gitu. Nah, semuanya bisa dalam sekejap dilakukan dengan sekejap. Kita nggak akan tahu di 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Maka pentingnya bagi orang tua tetap bekali anak. Kalau saya udah kaya, santai. Anak saya bakalan terjamin masalah ekonomi. Makanya saya pengen anak saya udah hafid Quran aja. Nanti kadang ada ya seperti itu. Ada banyak. Sekarang ini lagi trennya punya anak hafid Quran kan. Iya. Nah, tapi siapa yang mau yang berani menjamin kekayaan jenengan itu dalam sekejap bisa selesai kalau Allah menghendaki, ya kan? Terus anak ini dengan modal hidupnya pakai apa? Ya kan? Banyak juga di perkampungan yang orang hafid Quran, terus ngandalin kalau diundang dapat amplop kayak gitu kan, akhirnya otomatis yang ada. Hafid Quran boleh. Saya nggak perlu membahas panjang lebar masalah itu, tapi bekali anak untuk tetap mampu dan siap menghadapi di gempuran masa depan. Tapi afirmasi juga sih Gus. Saya juga setuju dengan tadi pondok modern itu. Karena kan sains dan teknologi sekarang itu kan sangat berkembang juga Mas Anies. Ketika anak itu nggak diajarkan belajar tentang sains atau teknologi, itu juga bakal susah beradaptasi di dunia sekarang itu loh. Apalagi tadi dikatakan beliau ada AI. Sekarang itu ya Mas Anies. Jadi otak manusia itu sudah bisa dipetakan. Artinya bahkan AI itu sebenarnya sudah bisa memetakan emosi juga. Mulai bisa belajar emosi. Makanya kan kalau kita nanti mungkin yang belum kemampuan kesadaran yang belum ada di AI itu. Entah mungkin siapa tahu berapa tahun ke depan itu bakal bisa juga kan, itu kan berarti semacam ya peluang dan ancaman untuk manusia sekarang juga kan. Artinya kan kita harus mempersiapkan diri kan gitu misalnya. Iya, biar kita nggak kalah sama AI atau kita bisa mengendalikan AI tadi itu. Gitu Mas Anies. Oke, kalau gini Gus, tadi kan bahas tentang bagaimana sikap orang tua yang sudah kaya kan gitu kan. Kemudian memperlakukan anak untuk benar-benar siap menuju masa depan dengan baik kan gitu. Bahkan pengen ahli agama, oke lah ahli agama, tapi juga jangan melupakan ilmu dunia kan gitu. Atau perkembangan dunia saat ini itu. Nah, sekarang gini Gus. Kan hari ini kan banyak itu generasi generasi Qurani atau yang sekarang ini yang di kota-kota generasi zilenial Gen Z atau apa itu kan. Itu kan gara-gara ada privilege orang tuanya yang notabene kaya macam-macam itu kan. Sehingga hidupnya itu kan hedon. Pamer kemewahan. Nggak tahu kalau ke depan nanti akan juga sama dengan orang tuanya. Kan begitu. Nah, ini bagaimana Gus cara menyikapi anak-anak sekarang ini yang gaya hidupnya itu hedon tapi tidak punya pola pikir bagaimana bekerja dengan baik, pokoknya apa-apa minta orang tua, itu gimana Gus? Ya kalau saya pribadi, anak-anak itu sesekali saya ajak ke kantor. Jadi ini cara kerja ayahmu, ya kan? Biar ketika kita nggak ada yang menjamin sampai besok saya masih bisa ngurusi anak-anak. Ya paling tidak ketika misalkan di bulan depan atau di tahun depan saya nggak ada. Anak itu udah pernah, saya dulu pernah diajak orang tua saya kerja seperti ABCD. Kalau masalah mentoring, dia bisa mentor kemana-mana ketika nanti dia sudah dewasa. Tapi paling tidak, tidak terus yang ditunjukkan sama orang tua itu apa-apa, tinggal minta, tinggal tekan, semuanya selesai. Terus ketika kalau nanti ada waktu untuk menyiapkan dia meneruskan usaha atau meneruskan kekayaan pundi-pundinya tadi, kalau tidak ada yang bisa menjamin kapan kita sampai kapan kita hidup. Maka ya belajar agama penting, mendalami agama harus, tapi jangan sampai melalaikan sains teknologi yang mampu paling tidak menopang kehidupan dia di masa yang akan datang. Banyak sekali orang-orang yang ngalim agama tapi secara harga diri lebih berharga orang yang
pelongo, tapi dia punya duit. Gitu. Akhirnya apa? Ketika dia berpendapat, terus kalimat orang kaya, batuknya itu lebih bijaksana daripada khutbahnya orang yang nggak punya. Itu yang karena era sekarang kan materialistis. Orang melihat pertama itu, kan gitu. Itu kan miris sekali. Seperti itu. Tapi juga gini Gus, artinya jangan sampai kita juga peran agama ditinggalkan Gus. Kan juga ada sih, misalkan contoh, pokoknya anakku punya anak nih, tak sekolahkan ke umum. Karena ke depan nanti biar dapat kerja dengan baik, nanti bisa mengumpulkan uang, tadi endingnya kekayaan. Justru tapi malah meninggalkan ranah agama, ilmu agama nggak dibekali dengan baik. Itu gimana Gus? Kan nanti endingnya kalau jadi pejabat nanti akan korupsi, kan begitu Gus? Ya bukan masalah korupsi. Ketika anak itu jalan di umum saja dan mengabaikan ilmu agama, ya itu nanti ketika orang tua itu sudah nggak ada. Di atas rumahnya itu kalau di kitab apa saya lupa itu, orang tua itu ngelihat ke bawah setiap malam itu, anakku, rumahku, lagi apa kayak gitu. Karena emang nggak dibekali ilmu agama, ya nangis lah. Makanya biar balance, jangan sampai kita di alam kubur kita menangis gara-gara meninggalkan putra putri yang tidak paham tentang agama. Paling tidak misalkan ya tiap habis sholat lah Fatihah sekali katakanlah. Atau mungkin ini saya berinfak, wong ini dulu juga kerja kerasnya orang tua nenek moyang saya, paling tidak ini sekian persen saya wakafkan ke masjid tiap bulan kan. Ini kalau nggak didasari ilmu agama yang kuat pasti eman. Karena kembali lagi saya sebulan penghasilan 200 juta. Tapi di sebelah sana ada yang berpenghasilan 400 juta. Kemudian apa pikiran kita? Ya saya harus 500 dong. Saya punya mobil Avanza. Sebelah saya beli Zenik misalkan. Panas dingin saya kan gitu. Karena urusan dunia ini kalau nggak dibatasi sama hati yang kuat, kejar-kejaran terus ya. Iya, enggak ada habisnya. Katakanlah misalkan mohon maaf IKN itu katakanlah punya si A semua. Ya sudahlah, saya enggak mau ngejar jabatan, sudah sanalah. Saya udah ini 7 turunan udah cukup kok. Dengan itu ada potensi masang saham ke sana, cuman nggak jadi gara-gara. Bukan masalah itu, Mas Anies. Jadi katakanlah Kalimantan itu menjadi milik Mas Anies semua. Pasti Mas Anies itu orientasinya nyaplok Jawa itu jadi milik Mas Anies juga. Nanti merebut ke yang lainnya gitu. Nanti akhirnya Jawa udah kena Papua ini. Ada gaharu yang kualitasnya sangat oke. Benar. Saya kemarin soal Mbak itu gaharu di Papua itu nilainya 3 kali lipat gaharu di Sulawesi dan Kalimantan. Nah, kayak gitu mesti Mas Anies, Papua ini harus saya kuasai. Sak tanahnya kan begitu terus. Nggak ada batas. Mas Aldi nanti kapan-kapan kita kesana. Kuasai itu gaharu. Kan kita nanti bisa usaha minyak gaharu juga. Nah, tapi gini Gus, kan tadi dikatakan bahwa kalau kita melihat sesuatu yang lebih itu pasti nggak ada habisnya ya. Berarti kan kita harus fokus sama lingkar yang bisa kita kerjakan kan. Artinya kita nggak melihat, mungkin kita melihat ada orang yang kaya raya misalnya itu hanya sebagai misalnya motivasi, atau mungkin kita belajar dari mereka agar kita misal jalannya ya untuk sampai penghasilan berapa tadi 400 juta sehari itu kita ngikuti jalannya gitu loh, bukan dalam rangka kompetisi tapi kita belajar lah atau memotivasi diri kita gitu. Kalau gitu gimana Gus? Ya oke, bagus. Ketika kita Mas Anies ini kok bisa sehari bisa dapat 1 juta ya. Gimana caranya? Kita belajar ngetir caranya Mas Anies nggak apa-apa. Tapi kan praktekkan gitu ya. Iya.
perkara nanti sudah sesuai, karena kembali lagi rezeki itu nggak akan tertukar. Cuman namanya takdir itu ada yang mu'allak, ada yang mubrom kan gitu. Ada yang dengan jerih payah kita baru itu kita peroleh, ada yang sudah mau tidur pun sampean rezekinya segitu ya sudah kan gitu. Ya kita kalau kita punya pondasi agama, walaupun dengan cara yang sama, dikerjakan dalam waktu yang sama, terus dengan modal yang sama, hasilnya berbeda, kita masih ada undang-undang tadi. Semua sudah tertakal dan sudah ditentukan oleh Allah, dan kita hanya disuruh, diperintah untuk ikhtiar. Itu pun tidak boleh menghalalkan segala cara. Harus sesuai dengan syariat. Nah, tadi mungkin kayak kita untuk mendapatkan sesuatu itu kan nggak bisa instan juga kan Gus. Terutama kan sekarang itu kan kita pengennya instan juga Mas Anis. Apalagi ketika konten-konten di media sosial sekarang ya Gus. Bahkan konten berbagi atau apa, kayak dia tuh memperlihatkan bahwa dia kaya, terus dia ngasih-ngasih uang gitu loh. Itu katanya konten seperti itu karya gitu loh Gus. Nah kan jadi banyak kontroversi juga itu loh, kok karya kok dia bagi-bagi duit, gampangannya kayak flexing gitu loh. Oh saya punya duit segini bagi-bagi. Kalau mungkin sedekah kan kadang kita masih menyembunyikan lah, ini di share gitu loh, walaupun niatnya nggak tahu ya apa ya. Ya saya pernah ngobrol masalah itu dengan teman-teman di kalangan pengusaha. Itu mereka juga berusaha Mas Aldi. Jadi ketika dia bagi dan diliput jadi konten, dia bagi itu katakanlah 100 juta. Tapi viewer yang melihat itu akan menghasilkan di mana tes itu jadi dia mengeluarkan 100 juta, dia menghasilkan 300-400 juta kan gitu. Itu ini bisnis ya. Jadi bukan sedekah. Kalau sedekah itu tangan kanan memberi, tangan kiri enggak melihat kan gitu konsepnya. Tapi kembali lagi kalau istilahnya Mas Aldi tadi flexing. Nah, itu wallahu alam yang tahu niat itu cuma dia sendiri. Tapi ya dari beberapa tongkrongan saya sharing masalah itu gimana dan lain-lain, itu juga di situ ada konten kreator juga, ada YouTuber juga. Itu ya kita mengeluarkan sedekah itu 50 juta, kita hasilnya bisa 200 juta. Karena yang kemarin itu lagi hit itu orang bagi-bagi, entah apapun itu. Yang jelas bukan bagi janji. Ya itu kan yang viral kayak gitu kan. Jadi kan kita yang nonton itu kayak jadi pengen jadi orang yang bagi-bagi terus punya mobil mewah gitu. Tapi kan kita diangen-angen. Kita nggak fokus sama apa yang sedang kita kerjakan gitu akhirnya. Misal karyawan atau apa itu malah mikirnya angen-angen, kapan ya aku duwe mobil mewah gitu, malah kayak gitu. Kalau dengan gimana Gus? Ya bagus. Tapi angan-angan tok Gus. Iya, tapi semuanya itu berasal dari angan-angan. Oh gitu ya. Jadi saya meminjam istilahnya pendiri Tokopedia itu siapa Mas? William Tanuwijaya ya. William Tanuwijaya itu dia simple sih. Ketika kalian pengen sukses, itu awalilah dengan mimpi. Ya kan? Ketika mimpi itu kita pikirkan akan menjadi sebuah rencana. Ya kan? Masuk. Rencana itu kita tuliskan, kalau nggak salah gitu ya. Saya ingat-ingat lupa. Akan menjadi rencana itu kita lakukan akan menjadi sebuah kenyataan gitu ya. Jadi dari mimpi dipikirkan terus dilakukan, bukan mimpi terus bangun. Nah, itu ketemunya. Tapi kan hari ini kebanyakan mimpi tok Gus. Bukan itu by step juga kan Gus, maksudnya step by step juga kan, nggak bisa kita langsung gitu loh kan, makanya ada kita melakukan sesuatu di rencana. Berarti kan kita harus fokus sama rencana yang misal jangka pendek, jangka menengah gitu kan, harus seperti itu juga kan. Iya, kalau kadang gini, terlalu banyak rencana, itu juga ketemunya rencana dan wacana. Ya. Jalan-jalan. Jadi apa ya, kalau di di nazamnya dulu
idzil fatah seba'tiqati rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Ya bismillah, yakin aja mumpung masih muda. Kalau kata salah satu pakar itu, kalau misalkan Mas Aldi itu punya jatah dari Allah itu 10 kali gagal, habiskan itu di waktu masih muda. Jadi ketika di atas 30 tahun itu sudah tidak mengalami kegagalan lagi karena sudah habis. Iya, sudah habis di waktu muda. Nah, bayangkan ketika Mas Aldi atau Mas Anis memulai usaha itu di umur 30. Di 40 baru gagal sekali. Lanjut terus di 50. Kemampuan berpikir sudah mulai berkurang. Itu bisa rodok parah dan endingnya wassalamualaikum gitu. Makanya cobalah mimpi itu dari awal, tapi ya mimpi yang realistis, yang logis, tentunya dengan punya konsep. Jangan sampai hidup itu enggak konsep, tapi kalau kebanyakan konsep jadinya yo wacana. Ya harus seimbang juga lah berarti ya. Tekad bismillah. Wong kita juga punya Allah yang tentunya tidak akan menyia-nyiakan lah. Selama niat kita baik. Nah Gus, kalau sudah kaya nih, kan ada istilah gini Mas Aldi, letakkan kekayaanmu di genggaman tanganmu, jangan di hatimu. Nah itu gimana Gus? Itu sekarang yang asik itu di situ, Mas Anis. Jadi zuhud yang versi sekarang itu seperti itu. Kita boleh kaya raya. Zuhud sekarang itu bukan terus kita sok miskin, tapi kalau ada orang ngeluarin Marlboro, ngeluarin Samsu, dia minta. Ini kan nggak pas gitu loh. Terus sok miskin, nggak mau kerja, tapi pengen makan enak. Ini kan apa namanya? Bohong gitu loh. Kalau kaya boleh, tapi jangan letakkan atau simpan kekayaanmu di dalam hati. Ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, katakanlah namanya orang usaha itu ada jatuh, ada bangun. Ada, kalau misalkan kayak saya udah puluhan kali ketipu. Atau mungkin misalkan Mas Anis punya mobil bagus, tiba-tiba diserempet orang, ya sudah, ini titipan kan. Tadi diletakkan di genggaman tangan, tidak pernah masuk ke hati. Ini semuanya titipan yang sifatnya sangat sementara dan benar-benar fana. Gitu. Jadi kalau misalkan dimasukkan ke hati, ya betapa dia menuhankan harta, kemudian menomor sekiankan yang sang pemilik segalanya. Ada cerita sih Mas Gus. Jadi ada temen gitu ya, dia tuh suka membicarakan kelebihannya. Misal dia, saya ini punya usaha ini, atau mungkin komisaris muda di sini. Tapi ternyata temennya Mas Aldi keren-keren ya. Tiba-tiba. Nah ini belum selesai nih. Nah, ternyata ketika dicek, ternyata bukan usaha dia, atau mungkin usaha itu fiktif gitu loh. Nah itu gimana Gus? Dia misal mengatakan punya besok aku ganti mobil inilah. Nah itu padahal ternyata dia ketika makan, ketika ngopi itu masih utang gitu. Jadi berubah untuk menaikkan level diri. Iya, jadi tidak sedikit. Bahkan nggak cuma di kalangan muda-mudi, tapi juga banyak di antara orang-orang yang sudah tua, kadang mohon maaf seperti saya gitu, banyak ada juga istilahnya tetangga yang ngomongnya nggak pernah ngomong di bumi, itu nggak pernah ngomongnya pasti di langit, di cakrawala sana gitu. Iya. Tapi pada kenyataan yang bayar parkir kita yang bayari kan gitu. Jangankan tadi ngopi, bayar parkir kita yang bayari. Dan itu justru ketika orang yang benar-benar punya itu dia nggak akan cerita saya punya perusahaan A, B, C, D ketika nggak ditanya, ya kan, Pak ada usaha apa? Oh saya punya percetakan, barangkali ada yang bisa saya kerjakan. Nah itu beda. Tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada petir, saya itu punya Mercy yang new model, yang new series, saya punya perusahaan yang multinasional, saya punya uang segini banyak. Tapi pada kenyataannya tadi
ngopi aja minta dibayar. Itu sebenarnya kalau menurut saya, dan itu sudah teruji berkali-kali, itu hanya untuk memoles diri, menaikkan level dia biar kelihatan sama bersanding dengan kita. Rata-rata seperti itu. Dan ujungnya nanti ketika dia dia terbongkar, itu bukan kebohongannya saja yang terbongkar, tapi tiba-tiba untuk menutupi kebohongan yang dia lakukan tadi sudah ada tumpukan hutang yang di belakang dia gitu. Nah, itu mungkin bukan untuk menyetarakan, kadang ingin lebih dari kita gitu Gus. Kita kan jadi minder. Gitu. Nah, jadi wah ternyata teman saya hebat gitu loh. Jadi minder kitanya gitu. Itu memang bakat pembohong kalau kayak gitu. Tapi saya bilang bom waktu sih, bom waktu. Sebaik-baik dia menyimpan, namanya bangkai tetap akan tercium kebusukannya. Dan ya kalau nggak nunggu waktu saja lah, nunggu waktu. Oke Gus, mungkin ini terakhir Gus tentang kita biar kaya ya Mas Aldi ya. Okay. Kan kalau di agama itu ada ajaran sabar. Ketika kita jatuh atau miskin atau fakir kan. Kemudian kalau kita kaya itu ada syukur. Itu kan pasangan yang serasi dan harus kita pegang Tuhan. Nah terkadang itu yang paling berat itu bagaimana ketika kita sudah kaya. Untuk syukur itu sulit karena tadi merasa kurang. Mas Aldi punya mobil A, aku harus di atasnya. Gitu terusan itu kan. Sehingga terkadang juga Tuhan atau Allah itu hilang dari diri kita itu. Bahkan malah tadi menuhankan harta benda. Nah, gimana Gus biar kita tuh juga bisa kaya tapi juga dekat dengan Allah Gus? Salah satu hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu menyebutkan man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja wa min kulli dan redaksinya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mau tetap terakhirnya warzaqahullahu min haitsu la yahtasib, itu yang endingnya. Jadi kita mulazamah dengan istighfar, paling tidak ketika kita di atas, kita enggak sombong-sombong. Jadi mingkul lidaikin makhroja, ketika kita sedang dihadapkan dengan permasalahan, mungkin namanya usaha, enggak pasti naik turun. Ketemu dengan permasalahan yang pelik di kantor, omset turun, waktunya gajian, belum ada duit dan lain-lain. Nyampe rumah pengen menenangkan hati, ketemu istri yang bibirnya menari-nari, yang pedesnya melebihi cabai lombok setan, tajamnya melebihi bilah pedang, katakanlah seperti itu kan. Ini sumpahnya gimana? Ya inilah Allah memberikan jalan. Dan yang kedua tadi warzaqahullahu min haitsu la yahtasib, Allah akan mengganjar kita, diberikan rezeki yang tak pernah kita duga. Tapi ya untuk menjembatani supaya kita banyak kan, kadang ada orang yang nggak siap kaya, terus tiba-tiba OKB itu kan banyak sekali. Kemudian terus wow gitulah, ketemu tetangga aja nggak kenal gitu kan. Ya caranya ya mungkin dengan banyak-banyak istighfar. Karena apapun yang kita lakukan itu pasti mengandung unsur kesalahan. Di dalam hikamnya itu kan mengkanat mahasinuhu masawiya pakai falatakunu masawihi masawiya. Di dalam hal yang baik aja. Kadang kita kayak gini, Mas Anies juga meninggalkan kewajiban yang harus menjaga ibu orang tua. Nah, ini Mas Anies melakukan kebaikan, tapi meninggalkan sebuah kebaikan yang lain. Gitu. Makanya ya mestinya kita memperbanyak istighfar, pengakuan dosa, supaya ya kehambaan kita itu ada. Ketika kita sholat, kita ingat, kita taruh wajah kita yang paling berharga buat kita taruh di
bawah kita sambil mengucap subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, maha suci Allah, zat yang maha tinggi. Apa sih artinya saya? Apa sih arti ilmu saya? Apa arti kekayaan saya? Tidak ada artinya apa-apa dibanding dengan keluhuran dan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Oke. Ini menarik Gus Saldi, tapi karena sudah waktu, sudah dikode sama kru, mungkin ada closing statement Gus tentang tema malam ini, menjadi seorang muslim yang kaya raya, mau Gus. Ya, tentunya kita punya semangat, punya tekad, dan dibarengi dengan usaha kerja keras, karena tidak ada yang instan kecuali mie instan. Nah, semua harus diperjuangkan, semua harus dilakukan step by step. Kalau misalkan melihat orang yang kaya, jangan dilihat hasilnya, tapi pelajari prosesnya. Bagaimana seseorang itu bisa mencapai di titik itu? Bagaimana? Bukan dilihat dia yang pada posisi yang sekarang, tapi kita pelajari step by step prosesnya. Bagaimana dia bisa mencapai titik itu, dan kita aplikasikan ke diri kita praktekkan. Dan mudah-mudahan semuanya bisa sukses dunia dan akhirat. Seperti doa sabu jagat kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, matur suwun Gus sudah rawuh dan memberikan ilmu pada kita semua. Mas Aldi, Cukup. ada tambahan cukup? Oke, pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar audio Dais dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila punya salah, punya khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Haru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.